Menantu Super Han San Qian. Bab 6321 tamu tak diundang. Namun, jika Anda melihat semua catatan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa tidak pernah ada marga Qin di desa tersebut. Meskipun desa kami tidak terisolasi dari dunia, tidak pernah ada banyak orang luar yang datang dan pergi. Marga di desa sebagian besar adalah Lu dan Chu. Sejujurnya, sangat tiba-tiba bagi marga Qin untuk tiba-tiba muncul. Raja Naga Tua itu mengangguk, bahkan jika dia tiba-tiba muncul, seharusnya ada dupa berikutnya. Qin Su ini muncul begitu saja dan meninggal dengan tiba-tiba. Mungkinkah seorang pemuda datang ke desa Anda, tetapi meninggal muda sebelum sempat memiliki anak? Sama seperti orang-orang seusia Han San Qian, mereka datang ke desa dan banyak kecelakaan terjadi. Namun, Qin Su tidak memiliki kemampuan seperti Han San Qian dan meninggal di sini. Dengan kata lain, Qin Su ini juga dapat dipilih oleh para dewa seperti Han San Qian dan dikirim ke sini, tetapi tidak semua orang dapat bertahan dalam ujian. Namun, bagaimanapun juga, adalah hal yang wajar bagi orang-orang seperti Han San Qian yang telah memberikan kontribusi bagi desa untuk dimasukkan ke dalam balai leluhur setelah mereka meninggal. Secara teori, kemungkinan ini memang ada, tetapi jangan lupa bahwa buku saya, termasuk buku sejarah liar Anda, tidak mencatat apapun yang terjadi selama periode yang sama. Memang tidak layak untuk menulis tentang orang seperti Han San Qian yang datang ke desa kita, tetapi bagaimana kita bisa mengabaikan apa yang telah dilakukannya selama periode ini? Raja Naga Tua memikirkannya dan itu benar. Di desa dan di dunia ini, apa yang terjadi selama periode ini dianggap sebagai peristiwa besar, jadi tidak dapat dihindari untuk mencatatnya. Belum lagi desa akan mencatatnya, bahkan Sui Gongnya pasti akan mengingatnya dengan kuat. Qin Su ini seharusnya dicatat dalam periode waktu yang sama. Ini berarti bahwa apa yang dilakukan Qin Su terlalu kecil untuk ditulis dalam buku-buku sejarah, atau peristiwa besar yang sama terjadi di awal, tetapi dia tidak membiarkan kita menuliskannya. Tetapi bagaimanapun juga, Qin Su ini sebenarnya layak untuk dicurigai. Raja Naga Tua mengangguk dengan berat, itu masuk akal. Kepala desa tua itu tidak tahu apakah dia dipengaruhi oleh Raja Naga Tua atau dia memiliki imajinasi yang hebat. Dia tiba-tiba berkata pada saat ini, Raja Naga Tua, apakah menurutmu Qin Su ini juga salah satu inkarnasi para dewa? Mendengar tebakan yang luar biasa dan imajinatif ini, Raja Naga Tua sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia langsung menunjukkan senyum puas. Dia menepuk bahu kepala desa tua itu dan tertawa, sayang sekali kita terlambat bertemu. Namun, memang benar kita cocok pada pandangan pertama. Kepala desa tua, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu sudah menebak apa yang ingin aku lakukan? Kepala desa tua itu tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, Raja Naga Tua tiba-tiba ingin melihat semua detailnya. Aku pikir dia terutama ingin mencari tahu apakah peri rubah telah muncul lagi. Tentu saja, karena sudah sepenuhnya dipastikan bahwa peri rubah tidak akan pernah muncul lagi, maka, cara lain untuk memeriksa kemungkinan kemunculannya adalah yang kamu inginkan. Permisi, Raja Naga Tua, apakah yang aku katakan benar? Mendengar ini, Raja Naga Tua tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak, ya, itu benar. Sepertinya kamu, kepala desa tua, belajar dengan sangat cepat. Kamu dapat mengetahui apa yang aku pikirkan dengan begitu cepat. Kepala desa tua itu tersenyum tak berdaya. Mereka semua adalah orang tua. Meskipun mereka tidak berpendidikan tinggi, mereka telah melihat banyak hal. Secara alami, otak mereka dapat bekerja lebih mudah dan pengalaman mereka jauh lebih kaya. Sepertinya, kita perlu melakukan penyelidikan terperinci tentang Qin Su ini. Kepala desa tua itu mengangguk, tetapi berkata dengan sedih, tetapi selain itu, tidak ada catatan tentangnya. Tidak ada catatan tentang apa yang terjadi pada tahun yang sama, atau sejarah tidak resmi apapun. Kecuali nama dan tabletnya, tampaknya dia hanyalah selembar kertas kosong. Di mana kita harus mulai menyelidiki. Ini memang masalah. Raja Naga Tua menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Namun, setelah berpikir lama, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelidiki Qin Su ini. Kepala desa tua itu tidak memiliki petunjuk apapun. Kedua orang itu terus berpikir seperti ini sampai mata mereka bertemu.
Pada saat pertemuan itu, kedua orang itu tampaknya memikirkan sesuatu pada saat yang sama. Setelah itu, kedua orang itu tersenyum licik pada saat yang sama. Jelas, di dalam hati kedua orang ini, mereka telah memikirkan jawabannya pada saat yang sama. Bab 6322, jawaban berbeda. Tablet. Kedua orang itu berkata hampir bersamaan. Karena tidak ada posisi samping, tetapi mereka harus menyiapkan posisi samping, dan dalam situasi seperti itu, hasilnya tetap saja tablet. Maka tablet ini jelas agak aneh. Kamu tidak akan membawa tablet itu bersamamu. Raja Naga Tua berkata sambil tersenyum licik. Kepala desa tua itu tertawa balik, orang-orang yang ada di tablet itu semuanya adalah para senior terkenal di desa atau orang-orang yang telah memberikan kontribusi bagi desa. Oleh karena itu, kita harus cukup menghormati orang-orang seperti itu. Jadi, benda-benda ini, kita sudah keluar dari desa, bagaimana mungkin kita tidak menjaganya? Semua tablet itu adalah kehormatan dan simbol desa, jadi saya selalu memintanya untuk memindahkannya. Selama ada tempat tinggal baru, mereka dapat dipasang lagi kapan saja. Setelah berbicara, kedua lelaki tua itu tertawa lagi. Kepala desa tua itu tertawa dan lari. Setelah beberapa saat, dia berlari menghampiri dengan lebih dari selusin orang. Hampir setiap orang dari belasan penduduk desa membawa ransel kecil di punggung mereka, yang berisi banyak barang. Dari penampilannya saja, sudah terlihat ada tablet di dalamnya. Raja Naga Tua juga orang yang sangat teliti. Dia sudah mengirim orang untuk menyiapkan banyak dupa dan lilin. Ketika kepala desa tua dan yang lainnya tiba, dia segera mengirim orang untuk menyembah benda-benda ini dengan dupa dan lilin. Setelah itu, upacara sederhana berakhir, semua tablet dikeluarkan satu persatu, dan dua orang dengan cepat mencari orang bernama Kinsu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tablet Kinsu ditemukan. Itu adalah tablet yang sangat biasa, pada dasarnya tidak berbeda dari yang lain. Kepala desa tua melambaikan tangannya, dan penduduk desa mengambil semua tablet lainnya. Kedua lelaki tua itu mengambil tablet Kinsu sendirian. Dan meninggalkannya di sana. Senior, saya harus bersikap tidak hormat kepada tablet Anda hari ini karena beberapa keadaan. Saya harap Anda dapat bersabar. Ketika semuanya tenang, saya berjanji untuk mengembalikan Anda ke tahta sebagai tanda penghormatan dan permintaan maaf. Ya. Setelah mengatakan hal ini, kedua lelaki tua itu berlutut bersama dan membungkuk pada lempengan batu itu. Setelah upacara selesai, kepala desa tua itu membungkuk 3 kali sebelum menurunkan lempengan batu itu. Keduanya memegang tablet itu dan memandanginya sebentar. Setelah bertukar pandang, kepala desa tua itu memegang tablet itu erat-erat, sementara Raja Naga Tua di sampingnya memadatkan kekuatan dan memukulnya langsung. Tablet itu pecah menjadi 2 bagian, dan benda-benda di dalamnya keluar. Itu adalah tumpukan potongan bambu, jumlahnya cukup banyak, dan penuh dengan kata-kata yang padat. Kedua orang itu segera duduk. Dan meratakan semua potongan bambu itu agar tampak seperti potongan bambu. Setelah itu, kepala desa tua itu mengambil potongan bambu itu dan membacanya satu per satu. Pada tahun ke-26 Ancun, Lu Ze Jinyuan adalah kepala desa. Sering terjadi bencana kecil di desa, tetapi kami hidup dan bekerja dengan bahagia setiap hari. Namun, kekeringan datang, dan desa kami tidak memiliki harapan untuk panen yang baik. Ratusan penduduk desa menghadapi situasi tidak ada makanan untuk dimakan. Langit tidak akan membiarkan kami pergi seperti ini. Pada akhir tahun itu, hujan lebat melanda, hampir menyeret kami ke jurang. Berdasarkan catatan pada potongan bambu, singkatnya, tahun itu hampir menjadi saat yang menyedihkan bagi desa. Terjadi kekeringan parah di pertengahan tahun, dan di akhir tahun, terjadi hujan lebat dan suhu ekstrim. Penduduk desa tidak hanya tidak dapat mengatasi masalah makanan dan pakaian, tetapi bahkan masalah pemanas yang paling mendasar pun menjadi kemewahan. Melihat hal ini, kepala desa tua membuat tekad yang paling kuat. Mereka mengeluarkan makanan darurat yang digunakan untuk gudang batu khusus, yang merupakan tempat darurat tempat kepala desa tua dan timnya membawa penduduk desa untuk bersembunyi. Seluruh desa akhirnya selamat dari musim dingin yang mengerikan itu dengan susah payah. Namun, meskipun mereka lolos dari kematian musim dingin secara kebetulan, itu tidak berarti penduduk desa benar-benar aman.
Mereka juga akan menghadapi masalah baru, yaitu bagaimana bertahan hidup di tahun baru. Karena tidak ada panen tahun lalu, mereka tidak hanya tidak punya apa-apa untuk dimakan, tetapi mereka juga tidak punya benih untuk tahun ini. Dan tanpa benih, itu berarti situasi tahun ini akan semakin sulit. Saat itu, mereka bahkan tidak akan memiliki persediaan makanan, dan mereka akan mati kelaparan. Pada saat yang paling berbahaya, seseorang yang sangat kritis berdiri. Itu bukan Kinsu, tetapi seorang penduduk desa. Karena dialah penduduk desa yang tampaknya sangat putus asa tiba-tiba membawa perubahan besar. Bab 6323 Qin. Penduduk desa itu bernama Lu Yu, salah satu dari sedikit sarjana di desa itu. Setelah mengetahui situasi di desa itu, ia bertekad untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, ia tidak tinggal diam dan menemukan banyak benih makanan liar di luar untuk perbaikan. Tuhan tidak akan mengecewakan mereka yang bekerja keras. Dengan usahanya, ia berhasil membudidayakan benih. Namun tidak seorang pun tahu mana yang akan datang lebih dulu, besok atau kecelakaan. Tepat ketika ia mencoba memperluas skala dengan cara ini, tubuhnya tiba-tiba mengalami kecelakaan. Ia meninggal secara tiba-tiba. Karena terlalu tiba-tiba, ia bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan pemakamannya. Tentu saja, hasil penelitian kerasnya hanya bisa hilang sepenuhnya dengan kematiannya. Saat itu, semua sumber daya di desa digunakan baginya untuk berkonsentrasi mempelajari benih. Bahkan jika ia perlu mencari orang baru untuk melakukan penelitian, tidak ada cara melanjutkannya. Tampaknya penduduk desa di desa itu hanya bisa mati total dengan kematiannya. Namun pada saat yang sangat kritis ini, seorang pendeta Tao tiba-tiba datang ke desa. Pendeta Tao ini menyebut dirinya sebagai setengah abadi, dan dikenal karena keterampilan Tao-nya yang luar biasa yang mendekati para abadi. Jadi, penduduk desa meminta manusia setengah abadi untuk menyelamatkan pria itu. Manusia setengah abadi ragu-ragu selama beberapa hari dan tidak setuju. Alasan untuk tidak setuju adalah karena dia telah menghitung bahwa nasib pria itu telah berakhir dan bahwa nasibnya harus berakhir di sini. Jika dia campur tangan, itu akan bertentangan dengan keinginan surga dan akan dihukum oleh surga. Namun, dia benar-benar tidak tega melihat begitu banyak penduduk desa mati bersama pria ini. Jadi, pada akhirnya, manusia setengah abadi memutuskan untuk melawan surga dan membaca mantra untuk menyelamatkan orang-orang. Faktanya, manusia setengah abadi itu sangat kuat. Di bawah mantranya, tidak butuh waktu lama bagi pria itu untuk sepenuhnya dibangkitkan. Meskipun hari-hari kebangkitan hanya kurang dari 3 hari, 3 hari ini sudah cukup baginya untuk memberi tahu penduduk desa semua penelitiannya dan memberi desa kesempatan untuk bertahan hidup lagi. Tetapi manusia setengah abadi itu sengsara. Setelah melawan surga, wajah setengah abadi itu membusuk setelah setengah jam, dan anggota tubuhnya membatu setelah 1 jam. Akhirnya, setelah 2 jam, sang abadi agung itu berubah sepenuhnya menjadi batu dan mati selamanya. Sebelum meninggal, sang guru memberi tahu penduduk desa bahwa tindakannya menentang kehendak surga telah membuat surga tidak senang, jadi dia dihukum berat. Agar dia tidak menjadi beban bagi penduduk desa, dia meminta penduduk desa untuk tidak berhubungan dengannya. Bahkan setelah kematiannya, tidak boleh ada pemujaan. Singkatnya, seharusnya dia tidak pernah muncul. Kepala desa tua meletakkan potongan bambu terakhir dan berkata, namun, kepala desa saat itu masih percaya bahwa dia adalah penyelamat dan dermawan seluruh desa. Mereka tidak bisa melupakan orang yang begitu hebat. Karena itu, dia diam-diam mendirikan sebuah prasasti untuknya. Kepala desa juga mengingat ajarannya. Di bawah dilema ganda dan pertimbangan menyeluruh, dia mengaturnya di posisi samping. Itu sopan, tetapi cobalah juga untuk tidak membiarkannya terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang dan hal-hal di desa. Itulah keseluruhan ceritanya. Raja Naga Tua mengangguk. Sebenarnya, pada titik ini, dia pada dasarnya memiliki pemahaman umum tentang masalah tersebut. Termasuk catatan slip bambu dalam plakat ini, pada kenyataannya, meskipun kepala desa terpaksa menanganinya dengan serendah mungkin karena bentuknya, dia tidak tahan untuk melupakannya sepenuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, menuliskan apa yang terjadi pada tablet dapat dianggap sebagai cara lain untuk mengenangnya. Raja Naga Tua, semuanya tampak normal.
Apakah kita terlalu memikirkannya? Kepala desa tua bertanya dengan ragu. Pada titik ini, semua misteri telah terpecahkan, dan tampaknya tidak ada yang aneh dengan masalah ini. Raja Naga Tua menggelengkan kepalanya, tidak, aku masih berpikir bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Bagaimanapun, pada akhirnya, masalah ini adalah masalah kebangkitan lainnya. Tidakkah menurutmu ini mirip dengan peri rubah yang menyelamatkan orang-orang di awal? Apa yang dikatakan Raja Naga Tua itu masuk akal. Sama seperti kasus berantai, banyak detail sebenarnya sangat mirip. Ini karena orang di balik layar adalah orang yang sama, jadi wajar saja akan ada hal-hal yang mirip secara tidak sengaja. Bab 6324, Kebiasaan yang sama. Orang yang sama secara alami akan melakukan hal yang sama. Bahkan jika dia bermaksud untuk menghindarinya dan tidak ingin orang lain mengetahui bahwa itu adalah tindakannya sendiri, dia secara tidak sengaja akan melakukan hal-hal yang hanya bisa dia lakukan karena kebiasaannya sendiri. Itu seperti tulisan tangan seseorang selalu memiliki cita rasa yang unik. Tidak peduli bagaimana Anda sengaja menutupinya, itu akan selalu memiliki sedikit bayangan Anda di dalamnya. Tidak mungkin, itu hanya seperti itu. Jadi, hal yang sama, sekarang di sini, secara alami tidak terkecuali. Misalnya, jika kita juga menggambarkan Kinsu ini sebagai orang itu, maka apakah ada kemungkinan itu pasti dia? Setelah dia berubah menjadi bentuk manusia, dia menemukan bahwa masih ada beberapa masalah yang perlu dilengkapi, jadi dia sengaja berubah menjadi yang disebut setengah abadi untuk mendekati Anda. Karena dia pernah ke sini sebelumnya, dan karena dia telah melakukan hal serupa 2 kali sebelumnya, kali ini dia harus menyembunyikan identitasnya untuk menghindari membuat Anda curiga. Kekeringan, banjir, dan sebagainya adalah bencana alam bagi manusia, tetapi apa artinya bagi manusia? Jelas, dia hanya membuat masalah sesuka hatinya. Selama dia membuat masalah dan kemudian kamu dalam bahaya, pada saat kritis, dia membimbing sarjana dalam mimpinya untuk menciptakan sesuatu dan kemudian membiarkannya melakukannya, dan kemudian pada saat kritis, dia menciptakan keributan seperti itu, dan semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya, kan? Hal lainnya adalah, pikirkanlah, orang normal yang mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, dan tidak meminta imbalan apapun itu baik-baik saja, tetapi dia tidak mau meninggalkan nama palsu, yang sama sekali tidak masuk akal. Ini adalah perbuatan baik, tetapi seperti menjadi pencuri. Setelah memikirkannya, analisis Raja Naga Tua itu masuk akal. Dengan cara ini, pada kenyataannya, tampaknya memang demikian. Pasti demikian. Tentu saja, ini adalah 2 analisis kita. Jika kamu ingin memverifikasi apakah analisis kita akurat, sebenarnya ada cara lain. Kepala desa tua itu juga tahu apa metode Raja Naga Tua itu, yaitu menggali lebih dalam ke Kinsu. Jika dia benar-benar muncul untuk ketiga kalinya seperti yang kita katakan, dia hanya ingin mengubah metode dan meninggalkan beberapa petunjuk. Maka, dia pasti telah meninggalkan beberapa petunjuk untuk kita dalam prosesnya. Selama kita dapat menemukannya, itu pasti seperti yang kita harapkan. Sebaliknya, jika dia benar-benar mati secara langsung, maka itu berarti kita salah. Ya, ini tampaknya merupakan analisis yang paling tidak bertanggung jawab, tetapi ini adalah metode verifikasi yang paling sederhana dan paling efektif. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan tidak ada cara yang lebih baik daripada ini. Kepala desa tua itu mengangguk. Memang tidak ada masalah dalam melakukan ini. Tetapi masalahnya adalah bahwa tablet itu adalah satu-satunya hal yang ditinggalkannya. Sekarang kita telah membukanya. Tidak ada yang lain kecuali potongan bambu ini. Bagaimana kita bisa mempelajarinya? Raja Naga Tua berpikir sejenak, lalu dia berkata, jika tebakan kita benar, maka pasti ada sesuatu, seperti kita menebak bahwa peri rubah ini mungkin telah muncul lebih dari 2 kali, dan kemudian kita menemukan Kinsu. Dan setelah tiba di tempat Kinsu, aku juga yakin jika tebakan kita benar, maka dia pasti telah meninggalkan sesuatu. Kepala desa tua itu mengangguk, dan tampaknya itu benar. Aku sedang memikirkannya dengan saksama, dan kamu juga harus memikirkannya dengan saksama. Kita mungkin telah melupakan beberapa hal penting. Kepala desa tua itu menasihati.
Kepala desa tua itu mengambil buku tua itu, dan Raja Naga tua itu juga menyentuh dagunya. Kedua lelaki tua itu mungkin telah menggunakan semua otak mereka yang dapat mereka gunakan dalam hidup mereka saat ini. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa tidak peduli seberapa keras kedua orang itu menggunakan otak mereka, mereka tidak dapat memikirkan hal-hal penting pada akhirnya. Ketika tiba saatnya makan malam, para prajurit udang membawa makanan. Meskipun Raja Naga Tua dapat makan setiap beberapa hari, mengingat bahwa kepala desa tua dan yang lainnya adalah manusia biasa, makanan sehari-hari disiapkan dan dikirim sesuai dengan standar manusia biasa. Raja Naga Tua tidak akan pernah mengira bahwa jawabannya sebenarnya ditemukan oleh makanan ini. Bab 6325, jawabannya ada di dalam beras. Makan malam hari ini sudah tiba. Para prajurit udang membawa 2 mangkuk nasi goreng kepiting, yang bening seperti emas. Kepala desa tua itu benar-benar tercengang. Meskipun dia tidak miskin sepanjang hidupnya, dia juga tidak kaya, jadi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Untuk sesaat, dia sedikit kewalahan, Raja Naga Tua, ini. Meskipun aku tahu kamu ramah dan memberi kami cukup muka, kamu tidak harus menyajikan semua nasi emas itu secara langsung. Kelihatannya enak, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa memakannya. Salah satu giginya patah setelah memakannya. Kepala desa tua itu ingin mengandalkan giginya yang patah untuk makan makanan enak selama beberapa tahun lagi. Prajurit udang itu tersenyum dan berkata, "Kepala desa tua, ini nasi emas telur kepiting." Kelihatannya seperti emas, tetapi sebenarnya tidak. Raja Naga Tua itu geli dengan kepala desa tua itu dan tertawa, "Aku secara khusus mengatur seseorang untuk membuat ini. Aku ingin memberimu sedikit kejutan, tetapi aku tidak menyangka akan membuatmu takut. Jangan khawatir, ini semua telur kepiting, tonik yang hebat." Kepala desa tua itu tersenyum dan menatap nasi di mangkuknya dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, "Aneh juga, lihat kepiting ini, kebanyakan kepiting yang kita lihat berwarna abu-abu, tetapi warnanya sama dengan emas, sungguh menakjubkan." Prajurit udang tersenyum dan menjelaskan, "Ini karena warna telur kepiting berwarna kuning. Setelah menambahkan sedikit minyak dan menggorengnya, warnanya akan menjadi emas secara alami." Kedua orang itu tersenyum ketika mendengar ini, tetapi sesaat kemudian, senyum kedua orang itu benar-benar mengeras. "Kamu. Apa yang kamu katakan tadi? Katakan apa yang kamu katakan tadi lagi." Prajurit udang itu bingung dengan kedua orang itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana? Bagaimana dia memprovokasi kedua orang besar itu untuk memiliki ekspresi seperti itu? Sekaligus. Namun, Raja Naga Tua itu sama sekali tidak memberi mereka kesempatan, dan terus mendesak, "Aku memintamu untuk berbicara." Prajurit udang itu ketakutan dan harus berkata cepat, Aku bilang, karena telur kepiting berwarna kuning, setelah menambahkan sedikit minyak dan menggorengnya, warnanya akan menjadi keemasan." Setelah mendengar ini, keduanya yang tadinya serius, tidak dapat menahan senyum di detik berikutnya. Ekspresi mereka berubah begitu cepat sehingga prajurit itu pusing lagi. Ya, nasi itu awalnya tidak berwarna, tetapi karena penambahan telur kepiting dan minyak, warnanya berubah pada akhirnya. Dulu di desamu tidak ada potongan bambu, tetapi sekarang potongan bambu sudah muncul, wajar saja kalau. Setelah mengatakan ini, keduanya tersenyum dan melihat potongan bambu itu. Jelas, mereka berdua mendapat jawaban. Sepertinya kita berdua tidak bisa tinggal di istana air lebih lama lagi. Raja Naga Tua tersenyum dan melambaikan tangannya, "Ayo." Prajurit udang segera berlutut di tanah, "Aku di sini." Beritahu para penjaga untuk segera berkumpul. Kita akan keluar. Tidak perlu terlalu banyak orang, 7 atau 8 orang sudah cukup, tetapi ingat, kultivasi harus cukup tinggi untuk menghadapi keadaan darurat apapun. Kedua, sekarang sudah larut malam. Para pelaut akan memasuki keadaan istirahat sesuai dengan waktu. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih tinggi dapat bertahan lebih lama. Kepala desa tua itu membungkuk dan berkata, "Aku juga akan memilih beberapa penduduk desa untuk pergi bersama kita. Sebelum kita pergi, para pelaut akan menuntun kita untuk bergerak, yang dapat menghemat banyak waktu. Setelah kita kembali, para pelaut kemungkinan akan memasuki kondisi hibernasi. Sudah tepat jika penduduk desa dapat membantu."
Raja Naga Tua mengangguk, baiklah. Kalau begitu kita akan mencari orang secara terpisah. Bertemu di gerbang istana air dalam 10 menit. Kepala desa tua menerima perintah itu dan segera pergi. Raja Naga Tua juga tidak tinggal diam, dan segera mengumpulkan orang-orang. 10 menit kemudian, kedua pria itu masing-masing memimpin beberapa prajurit elit dan datang ke gerbang istana air untuk berkumpul. Sebenarnya, kedua belah pihak tercengang. Sudah waktunya untuk beristirahat dengan baik pada waktu malam ini, tetapi mereka tiba-tiba ditugaskan untuk melakukan misi, dan mereka mengikuti kedua kepala desa dan Raja Naga Tua, dua organisator mutlak. Oleh karena itu, semua orang benar-benar bingung. Apakah kalian mendengar pengaturan saya sebelumnya dengan jelas? Raja Naga Tua pertama-tama menginstruksikan para pelautnya. 8 pelaut segera menjawab berturut-turut, jawab Raja Naga, kami mendengar semuanya dengan jelas. Baiklah, waktunya terbatas, kita tidak bisa menunda lagi, segera berangkat. Ya. Kepala desa tua itu juga melambaikan tangannya, segera berangkat.